Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, mohon diperhatikan materi hari ini. Masih kita lanjutkan bab 2 teks cerita fantasi. Silakan dibuka buku catatannya. Apa yang Ibu jelaskan hari ini mohon dicatat di buku catatan karena kelak akan berguna untuk kamu review kembali pembelajarannya. Kan materi mengenai cerita fantasi. Jadi materi selanjutnya yaitu ciri-ciri atau unsur cerita fantasi. Nah, di sini ciri-ciri atau unsur cerita fantasi ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan dalam sebuah cerita fantasi. Dari poin pertama, ciri-ciri atau unsur cerita fantasi, ada keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Ini adalah maksudnya cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang bersifat supranatural atau gaib dan misterius yang tidak ditemui dalam hal nyata. Misal contohnya sebuah cerita, kalian pasti pernah mendengar Aladin. Ya, cerita Aladin itu ada sebuah teko yang ketika digosok-gosok akan keluar jin. Nah, itu adalah salah satu cerita fantasi. Kenapa? Karena teko di rumah kita ketika kita gosok-gosok tidak mungkin keluar jin. Jadi itulah salah satu contoh cerita fantasi. Kemudian poin kedua, ada ide cerita dari unsur cerita fantasi. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang atau si penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Ide berupa irisan antara dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh si penulis. Ide ceritanya terkadang bersifat sederhana namun mampu memberi pesan menarik. Tema dari cerita fantasi adalah supranatural, gaib, dan futuristik. Jadi sebuah cerita fantasi ini ada 2 ide yang dijadikan satu. Jadi ide khayal si penulis atau daya khayal si penulis dengan kehidupan nyata dijadikan satu dalam kehidupan cerita fantasi. Maka tadi sudah dijelaskan di poin 1, cerita fantasi ini bersifat supranatural dan gaib. Poin selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar lintas ruang dan waktu. Nah, latar di sini perlu kalian ketahui, latar itu terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu menunjukkan tempat, misal di sekolah, di rumah, di lapangan, di kebun. Ya, itu menunjukkan latar tempat. Ketika latar waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, itu adalah latar waktu. Kemudian latar suasana itu menunjukkan suasana yang diceritakan dalam sebuah cerita. Misal cerita fantasi menceritakan sebuah cerita yang isinya berkaitan dengan hal-hal aneh, hal-hal gaib, hal-hal yang misterius. Maka sudah terbayang dalam sebuah cerita fantasi berisikan suasana yang sangat mencekam, menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa khawatir dengan keanehan-keanehan dari cerita tersebut. Nah, atau ke cerita yang lain, latar suasana bisa juga sedih, bahagia, senang, kemudian haru, dan lain sebagainya. Nah, di poin ketiga tadi kita masih lanjutkan. Alur dan latar cerita fantasi memiliki khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Seperti tadi, hal gaib berarti bisa menembus dimensi manapun, ya, ruang dan waktu. Kemudian poin 4, tokohnya unik, mempunyai kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian, misal seperti tadi Aladin. Mungkin gak sih seseorang itu bisa masuk ke dalam teko? Tidak mungkin. Nah, itu adalah kesaktian-kesaktian yang dilakukan oleh tokoh Aladin dalam sebuah cerita. Selanjutnya,
Poin kelima, bersifat fiksi. Nah, cerita fantasi ini bersifat fiktif atau fiksi. Maksudnya bukan kejadian nyata. Nah, cerita itu terbagi menjadi dua, fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi memiliki sifat tidak nyata, maka non-fiksi bisa dikatakan nyata. Kemudian yang keenam, bahasa. Penggunaan sinonim pada cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan sangat beragam, variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Maka ini adalah sebuah cerita, maka bahasa yang ada dalam sebuah cerita tidak menggunakan bahasa formal, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke struktur teks cerita fantasi. Di sini struktur teks cerita fantasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama orientasi, yang kedua konflik, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, di sini dijelaskan orientasi ini pembukaan, yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan, bisa tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. Yang kedua konflik, yaitu berisi sebuah permasalahan dari awal hingga menuju puncak masalah. Kemudian yang ketiga, resolusi. Bagian ini merupakan penyelesaian masalah yang akan mengarah ke akhir cerita. Dan yang terakhir, poin 4, yaitu koda, penutup. Bagian ini merupakan penutup cerita fantasi. Ending cerita fantasi ini terbagi menjadi 2, happy ending atau sad ending.